Assalamualaikum sahabat cerita gelap, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral, kutukan dua arah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sekar Ayu. Usianya baru menginjak 19 tahun, dan kecantikannya begitu memikat hingga banyak pemuda desa ingin mempersuntingnya. Namun, Sekar Ayu selalu menolak, karena hatinya belum terpaut pada siapapun. Suatu malam, saat pulang dari sumur setelah mengambil air, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Angin dingin berembus aneh, dan bayangan gelap bergerak di sudut matanya. Ia bergegas pulang, tapi sebelum sampai di rumah, tubuhnya terasa berat, langkahnya tertahan. Sekar Ayu merasa ada kekuatan yang menariknya ke hutan di pinggir desa. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk. Sekar Ayu tak sadar bahwa ia telah menjadi mangsa dua makhluk gaib, Gondoruo, makhluk hitam berbadan besar yang menyukai wanita manusia, dan Banaspati, arwah api yang haus akan energi kehidupan. Dua entitas ini, yang bertahun-tahun berseteru untuk menguasai wilayah mistis desa, kini menginginkan Sekar Ayu sebagai bagian dari mereka. Hari-hari berlalu, dan Sekar Ayu mulai merasa perubahan dalam tubuhnya. Perutnya perlahan membesar, meski ia tak pernah tersentuh manusia. Warga desa mencibir dan menuduhnya berzina, namun tak ada yang tahu bahwa ia sedang mengandung keturunan dua makhluk dari dunia lain. Semakin tua kandungannya, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Malam-malam di desa dipenuhi suara raungan dan bayangan api yang berkelebat di langit. Hewan ternak mati tanpa sebab, dan beberapa orang hilang secara misterius. Orang pintar di desa mengatakan bahwa dalam kandungan Sekar Ayu, terdapat dua janin dari dunia yang berbeda, satu membawa kegelapan, satu membawa kehancuran. Kini, Sekar Ayu harus memilih, membiarkan dirinya melahirkan dua entitas yang dapat menghancurkan desa, atau mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang menimpanya, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, kedua arwah itu datang, siap merebut apa yang menjadi hak mereka. Malam itu, langit desa menjadi merah membara. Angin berdesir membawa suara lirih tangisan yang tidak berasal dari manusia. Sekar Ayu terbaring lemah di rumahnya, tubuhnya menggigil, perutnya terasa seakan ada sesuatu yang mencoba keluar sebelum waktunya. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin kencang menerobos masuk, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dalam bayang-bayang cahaya obor, terlihat dua sosok mengerikan berdiri di ambang pintu. Gondoruo, berbadan besar dengan mata merah menyala, mendengus kasar. Di sebelahnya, Sekar Ayu menjerit, Banaspati, tubuhnya terasa membara terbakar dari dalam, hidup, melayang tanpa tangannya mencengkram perutnya yang berdenyut hebat. Sekar Ayu, anak itu milikku. Jika ia membiarkan Gondoruo bergema di dalam anaknya, desa ini akan menjadi lautan neraka. Janin itu lahir dari kekuatan rumah juga. Warga desa berkumpul dengan mengambilnya. Balas Banaspati, dukun kampung, suaranya menggelegar. Sudah lebih dulu bersiap dengan berbagai mantra dan jimat. Namun, sebelum ia bisa bertindak, bumi berguncang hebat. Dari perut Sekar Ayu, muncul cahaya merah dan hitam yang berputar-putar seperti dua roh yang bertarung. Ia berteriak keras saat dua sosok bayi lahir, yang satu berkulit gelap dengan mata merah menyala, yang lain bercahaya dengan lidah api menjalar di tubuhnya. Gondoruo dan Banaspati melangkah maju, siap merebut keturunan mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh bayi-bayi itu, Sekar Ayu mengumpulkan sisa kekuatannya dan berbisik pelan, "Maafkan aku." Dengan tenaga terakhirnya, ia menusukkan keris pusaka peninggalan leluhurnya ke jantungnya sendiri.
darahnya menyembur mengenai kedua bayi yang baru lahir. Jeritan melengking terdengar saat tubuh mereka mulai menghilang dalam cahaya yang membakar. Gondorwo dan Banaspati meraung marah. Dengan Sekar Ayu yang memilih kematian, kekuatan mereka kehilangan ikatan dengan dunia manusia. Perlahan, tubuh mereka tersedot kembali ke dalam kegelapan. Malam itu, desa kembali tenang, namun tidak ada yang bisa melupakan kejadian mengerikan itu. Di pagi harinya, warga menemukan tubuh Sekar Ayu terbujur kaku, senyuman kecil tergurat di bibirnya. Ia telah menyelamatkan desanya, tapi dengan harga yang tak tergantikan, hidupnya sendiri. Namun, sebelum tubuhnya dikuburkan, seorang nenek tua berbisik lirih, kutukan ini belum selesai, mereka akan kembali. Dan sejak saat itu, setiap malam purnama, terdengar suara bayi menangis dari dalam hutan. 15 tahun berlalu. Desa kembali tenteram, tetapi setiap purnama, suara tangisan bayi masih terdengar. Beberapa orang yang mencoba mencari sumber suara itu tak pernah kembali. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Raka, anak dukun desa, memutuskan untuk mengungkap misteri tersebut. Bersama beberapa pemuda desa, ia masuk ke dalam hutan mengikuti suara tangisan yang membawanya ke sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang tak diduga, dua sosok remaja, satu berkulit gelap dengan mata merah menyala, yang lain bercahaya dengan api yang menjalar di tubuhnya. Kami sudah lama menunggu, suara mereka bergema di gua yang lembab. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka adalah anak-anak Sekar Ayu, keturunan dua arwah terkutuk yang seharusnya telah lenyap bersama ibunya. Kami ingin pulang, ucap yang bermata merah. Kami ingin membalas dendam, bisik yang bercahaya api. Raka mencoba menghunus keris pusaka, tapi sebelum ia bisa menyelesaikan ritualnya, sosok bermata merah melangkah maju tersenyum sinis. Kau pikir kami masih anak-anak yang bisa dimusnahkan begi?